Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau menoleh ke kanan itu pakai huruf O. Sopo, piro, kulo. Tapi kalau melihat ke kiri pakai E. Siapa, di mana. Jadi saya mencari jalan tengah, kembali ke A. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat Sleman, Yogyakarta, Bapak Sri Purnomo, keluarga besar dari Masjid Ibu Suciati Saliman, hadirin hadirat semua yang hadir maupun yang mengikuti program kita petang hari penuh berkah ini, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Semua kita berakhir dengan husnul khatimah. Dan puncaknya kita akan bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada orang punya mobil 2 pintu harganya 5 miliar. Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Dia tidak pernah berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu melihat temannya yang pakai private jet. Dia melihat ke atas. Jadi tolong pikiran jangan kemana-mana, kita fokus. Jadi kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita melihat ke atas. Itulah maka dari tadi saya tidak mau melihat ke atas. Di jalan yang berbukit itu biasanya, mohon maaf, banyak monyet-monyet. Jadi orang yang lewat di situ ngelempar kacang, ngelempar macam-macam, pisang. Dan kalau mau dekat Idul Fitri kadang THR. Jadi ada orang yang berbaik hati, dia bawa 1 kotak pisang. Monyet-monyet pun berdatangan. Ada yang ngambil 1 pisang, ada yang ngambil 2 pisang, yang paling banyak ngambil 3 pisang. 1 di mulut, 1 di tangan, 1 di kiri. Cuman 3 monyet paling banyak. Mobil berlalu, datang mobil berikutnya, turun orangnya, sama-sama kotaknya dia bawa. Ternyata manusia ini kalau dia melihat ke atas dan dia sudah kena penyakit tamak. Tamak itu bahasa Arab, at-tam'u, bahasa kitanya rakus. Dia lebih ganas daripada binatang. Itulah mengapa kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, lebih hina, lebih jahat lagi. Seganas-ganasnya gajah, dia hanya bisa mencabut 1 batang pohon pinang. Kelapa udah sulit. Tapi manusia kalau sudah kena tamak, dia bukan 1 batang pohon pinang, dengan tanda tangannya 100 hektar hutan habis. Kena penyakit tamak. Apa yang membuat manusia ini kena penyakit tamak ini? Karena melihat ke atas. Sudah mau 1 dapat, mau 2. Yang sudah punya motor mau mobil. Dulu karena guru dianggap gajinya paling murah, hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Ada lagunya itu kan? Karena kita di masjid tak saya nyanyikan, kalau di lapangan 3 album kita mainkan. Gaji guru. Maka pemerintah Republik Indonesia dengan Dinas Pendidikan Nasional Diknas menaikkan gaji guru. Ada namanya tunjangan, ada namanya sertifikasi. Tapi guru tetap tidak fokus ngajar. Kenapa? Karena waktu dulu gajinya 1,5 juta, dia naik motor. Sekarang setelah naik 2 kali lipat jadi 3 juta, tambah sertifikasi jadi 6, ternyata kebutuhannya bertambah, dia kredit mobil. Dulu 1 kali isi minyak 20.000 bisa seminggu. Sekarang dia mikirkan ansuran, dia mikirkan mahal, naik harga, nonton TV naik harga minyak, jantungnya kumat.
dari klaksonnya udah kedengaran kredit kredit kredit. Jadi puncaknya bukan pada gaji pendapatan, buktinya ditingkatkan pun pemasukan tetap kekurangan karena kebutuhan makin banyak. Sumber penderitaan adalah keinginan, sebagai besar keinginan. Suami ingin istrinya putih, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dapat istri. Jangan bilang, jaga juga perasaan mereka. Dapat hitam manis, tapi setiap hari tetap juga dia ngomong, andailah dapatku yang putih. Akhirnya karena dia tidak bersyukur, istri merasa diteror, merasa tertuntut tiap hari, akhirnya terpaksa minum jus bengkoang. Tidak juga putih, pakai skincare. Alhamdulillah, kulit putih, mata hitam, melihat rekening berkurang. Memang yang paling hebat adalah judul tausiah petang ini. Kalau mau jadi raja, maka obatnya hanyalah satu, qanaah, merasa cukup. Kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, apa kata Nabi? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pembagian Allah kepadamu, maka engkaulah orang yang paling kaya. Apa makna raja? Raja artinya dia tidak bisa didikte orang, dia tidak bisa ditekan orang, dia tidak bisa dijengkali, diukur orang, dia tidak bisa dikecilkan orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hutang, dia tidak pernah ada sangkutan, dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang. Rumah besar, mobil mahal, duit banyak, tapi kalau kita diukur orang, begitu ketemu, si anu rumahnya besar, yang mobilnya besar, iya tapi utangnya besar juga. Oh bapak itu kaya ya, mobilnya mahal, iya tapi cobalah kau datang ke rumahnya, air putih pun nggak keluar. Orang mengukur kita bukan raja. Di antara semua binatang yang ada di hutan, kalaulah standar raja itu karena besar, berarti yang layak jadi raja itu adalah gajah. Tapi gajah tidak pernah menjadi raja hutan. Kalaulah yang menjadi raja itu karena banyak bulunya, maka monyetlah yang paling layak. Tapi monyet tidak pernah jadi raja hutan. Kenapa yang menjadi raja itu adalah singa? Singa selalu dipakai sebagai simbol raja. Bagi kami di Sumatera, maka singa itu dipakai sebagai nama raja, si Singa Mangaraja. Itu di Sumatera Utara. Kalau di Riau, itu nama singa memang dipakai untuk nama raja kami sebelum Islam datang. Nama kerajaannya Indragiri, nama rajanya Narasinga. Dan di Inggris itu dipakai oleh seorang raja namanya Richard, dan dia bergelar dengan Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Jadi selalu diganti raja itu adalah singa, asal jangan raja singa, itu penyakit kelamin. Kenapa singa yang menjadi raja? Karena singa tidak mau memakan sisa. Singa hanya mau menerkam buruannya. Singa hanya mau memakan rusa hasil buruannya. Singa yang memakan sisa itu hiena. Itu adalah serigala hutan, anjing. Sedangkan singa hanya mau makan hasil buruannya. Dan singa kalau setelah dia berburu, dia makan perutnya, dia makan lehernya, dia makan daging, setelah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini ada jatah orang lain. Makanya di hutan itu mereka berbagi rezeki. Kalau singa raja sudah menerkam, dia tinggalkan untuk hiena, dia tinggalkan untuk serigala, dia tinggalkan untuk anjing, dan anjing pun meninggalkan lagi karena ada untuk serangga-serangga. Tapi kita apa yang terjadi? Ikan bakar tulang lunak, menetes air mata kucing melihat. Ini kata kucing,
Nabi melarang istinja pakai tulang onta, tulang kambing. Pergi ke gurun pasir, habis BAB mau istinja pakai batu. Kalau ada nampak tulang onta, tulang kambing tidak boleh. Kenapa? Karena itu ta'amu ikhwanikum, makanan jin. Makanya kalau habis makan daging kambing, daging sapi, daging kerbau malam, maka tulang-tulangnya jangan biarkan dapur di luar, karena khawatir mereka masuk ke dalam. Mereka juga mau makan tulang-tulang itu. Sekarang tulang pun tak bersisa. Presto. Itulah kenapa jangan heran di SMP banyak anak kerasukan. Kenapa? Karena tulang mereka sudah kena makan semua. Jadi kalau mau menjadi raja, jangan rakus, jangan tamak, berilah jatah orang, bagilah dia. Kaya raya, rumah besar, mobil mewah, jendela kaca, dinding batu, tapi gaji security 6 bulan sekali baru digaji. Kurus kering, driver, supir ditahan rezekinya. Tukang yang pernah kerja di rumah dia saling berbisik, Persatuan Tukang-Tukang Internasional. Alhamdulillah aku dapat jatah kerja ini bulan ini di rumah. Di rumah siapa? Di rumah saya. Enggak usah. Aku pernah dulu di situ. Wal awwalu wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Nikah anaknya, semua orang catering ditelepon. Bro, kita dapat proyek nih catering. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Enggak usah. Saya lebih banyak bensin untuk nagih daripada dapat duitnya. Kita kalau mau menjadi raja diraja, dihormati, dimuliakan, maka kuncinya adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mau membahas qanaah ini. Lalu kenapa Ustaz mau petang ini membahas qanaah? Ya memang udah judulnya dikasih begitu. Saya kan bukan Ustaz yang lari dari kenyataan. Qanaah inilah kuncinya. Tapi saya tidak mau qanaah ini dijadikan tameng bagi orang yang malas. Nanti kamu setelah S1 ini ada lanjut S2, S3, merasa cukup dengan pemberian Allah. Keluar transkrip nilai, ini yang baru daftar kemarin, baru semester 1, naik semester 2, pulang kampung, datang orang tuanya, kenapa nilaimu cuma 2,5? Kita harus puas dengan pemberian Allah. Itu bukan qanaah, itu tit, terpaksa disensor, kasar, nggak layak ngomongnya. Jangan berlindung di balik qanaah, karena yang paling qanaah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang menurut kamu membosankan, maka itulah yang dirindukan oleh mereka yang sudah lama menikah belum punya anak. Ustadz, kalau saya punya anak Pak Ustadz, nakal-nakal lah, bandel-bandel lah asal punya Pak Ustadz. Rumah yang menurut kamu membosankan, rumah ini rumahnya ukurannya 4L Pak Ustadz, lu lagi ketemu. Rumah itulah rumah yang paling dirindukan oleh para kontraktor. Mudah-mudahan yang belum punya rumah dibukakan Allah pintu rezeki. Perempuan yang menurut kamu paling memuakkan, membosankan, di IG kan banyak itu memenya. Istri di mata orang lain. Oh, gambar artis dibuatnya kan. Istri di mata suami, monyet. Ada memenya. Kalau kalian belum dapat nanti saya kirim. Istri yang mulut kalian membosankan, memuakkan, menjemukan, itulah yang diminta oleh para jomblo dalam tahajudnya setiap malam. Maka yang paling indah ini adalah qanaah, dalam kurung qanaah yang positif. Jangan bertameng, bernaung di bawah qanaah. Karena Nabi SAW, makna qanaah Nabi itu bagaimana? Nabi ketika pacul besi itu bertemu dengan batu di bawah tanah saat menggali perang Khandaq, perang Parit, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Kamu akan menguasai Yaman. Memancar sekali lagi cahaya, kamu akan menguasai Syam.
Syam itu 4 negara sekarang, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Memancar lagi cahaya, kamu akan menguasai Rum. La tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Jadi jangan katakan Nabi itu ketika mau membebaskan suatu negeri, wahai Rasulullah, apakah kita perang Badar, apakah kita perang Uhud, apakah kita perang Khandaq? Kita qanaah aja, ya udah kita zikir aja. Itu Nabi palsu, bro. Jadi maksudnya adik-adik yang mau kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendor, S-Loger, S-Bandung, lanjutkan, tapi niatnya karena Allah. Yang mau punya buka usaha, habis usaha kuliner ini, pertama dia buka kuliner ayam goreng. Ayam rasanya udah Pak Ustadz, bebek panggang, bebek rasanya udah Pak Ustadz, semua udang udah, semua makanan manusia sudah. Akhirnya manusia mengeluh, dibuatkan makanan jantung koroner, diabetes, asam urat. Saya berpindah sekarang Pak Ustadz, apa? Kuliner kucing. Apa istilahnya? Pet shop. Saya Pak Ustadz lebih fokus di kucing. Kenapa? Karena kucing nggak ngeluh. Nggak pernah kucing ngeluh, langsung mati aja. Jadi prinsipnya adalah prinsip ayat fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu usaha, satu bisnis, satu pekerjaan, satu sekolah, fansab. Tapi jangan ayatnya benar, hadisnya benar, tafsirnya sesat. Ente kemarin ngantar mahasiswi si Anu waktu semester 1, iya. Kemarin aku lihat bonceng si Anu, fa'idha faraghta fansab. Itu tafsir sesat, itu wajib ditangkap MUI setelah Makoli. Jadi jangan bertameng bernaung di balik qanaah lalu kita menjadi mundur. Mungkin ini juga alasan para ustadz tidak mau bahas qanaah, karena dia takut umat ini jadi mundur. Tapi saya tidak mau qanaah ini lalu tidak kita bahas. Kita tetap bahas. Yang bisnismen terus buka usaha, tanah sejauh mata memandang, kenapa tidak kita olah? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Somad, saya sekarang semangat, saya sudah tanami. Ustadz kemarin waktu mendarat airport di tempat kami banyak ngelihat hijau kebun sawit kan? Iya, itu punya orang semua Ustadz. Yang mana punya kita? Jadi Nabi SAW kalau kita lihat dalam kehidupannya, untuk visi misi ke depan dia panjang. Kapan Nabi ngomong itu baru terwujud? 700 tahun setelah statement la taftahunnal Konstantiniyah, barulah lahir seorang laki-laki Muhammad Al-Fatih tahun 1500-an Masehi, 500 tahun yang lalu, barulah merebut Konstantin menjadi Istanbul. Dari kota yang didirikan Kaisar Konstantinopel menjadi kota Islam Istanbul 700 tahun setelah itu. Jadi bukan berarti qanaah itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Dulu kita kalau kenalan sama orang kan nama, tempat tanggal lahir, nanti pas tanya cita-cita, serahkan pada Allah. Apa ini? Itu bukan qanaah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi untuk kehidupan pribadi qanaah. Bagaimana kehidupan pribadi Nabi SAW? Makan apa adanya. Ini sekarang banyak orang untuk makan saja style. Makan di rumah makan, semua makanan ada, kepiting ada, udang ada, kambing ada, semuanya ada. Meletakkan garam itu kan dulu simple aja ibu kita di dapur. Ini perlu mencari roh makan yang karena yang dicari itu bukan makannya tapi stylenya, gayanya. Sampai di situ foto-foto pulang, nggak dimakan sama sekali. Kenapa?
Karena tujuannya bukan makannya, tapi lifestyle. Bahwa kalau sudah makan di rumah makan itu, kamu akan naik level ke atas. Wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi. Kalau yang paling hebat, kalau yang paling kaya, kalau yang paling Ustaz, tadi ada ngelihat orang keluar dari kamar mandi ini enggak? Emangnya kenapa? Aduh Ustaz, jam saya yang 100 juta itu tinggal tadi di dalam. Jam 100 juta dengan yang 10 juta kan sama, dengan yang 1 juta pun sama. Kenapa? Ya karena menunjukkan jam berapa, waktu berapa. Sekaya-kayanya orang, semahal-mahalnya baju. Mohon maaf ya Pak Ustadz, ini agak kusut dikit. Ini baru saya beli di mall tadi 20 juta nih Pak Ustadz. Sekaya-kayanya orang, baju itu cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar, lapis paling luar. Cuma 3 lapis. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Seenak-enaknya makan, bro, tambah sekali lagi. Waduh, enak juga nih ya, tambah, cukup 2 kali nambah, selesai. Kalau ada sampai 3 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Apa yang mau dicari hidup ini? Saya memang tahu hadisnya, saya tahu ayatnya, tapi yang mengamalkannya ibu saya. Di tahun yang sama saya lulus sebagai CPNS, pegawai negeri sipil, ASN 2008. Di tahun yang sama datang surat panggilan dari College University Islam Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Di hadapan saya ada 2 pilihan, jadi dosen itu artinya gajinya 2 sen, atau saya akan pergi menjadi pensyarah di Brunei dengan rumah dinas, mobil dinas, dan istri dinas. Saya pilih mana? Ini belum nikah, masih punya bawa ijazah 2, LC di kiri, MA di kanan, LC Mesir, MA Maroko. LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Ibu saya luar biasa qanaahnya. Apa kata dia? Cakap dia ke saya, Mat, hidup nih cuman 2, makan pakai. Dimanapun kau tinggal takkan lebih dari makan pakai. Makan pakai. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik kau tetap di sini. Kau tetap. Saya dengarkan cakap ibu saya. Apa yang terjadi sekarang? Saya tetap di Indonesia. Saya bisa berdakwah ke pedalaman. Saya kenal dengan Ustadz Salim Afillah. Saya kenal dengan Ustadz Lukman. Di Kalimantan saya dibawa ke kepulauan Karimata, Teluk Pak Kedai, karena ada nama tempat kami dibawa Teluk Pak Kedai. Ada lagunya tuh, Pak Kedai, Pak Kedai. Sampai ke Yogyakarta saya dibawa Ustadz Salim Afillah ke pesantren Merapi Merbabu. Saya bisa masuk ke Bagan Benio, saya bisa masuk ke Batu Tilam, saya bisa masuk ke suku Sakai, saya masuk ke pedalaman, dan Brunei Darussalam saya tetap diangkat sebagai profesor di University Islam Sultan Syarif Ali. Bagi yang tahu, saya tahu betul pesan ibu saya. Tapi dia tidak tahu kalau saya tanya apa hadisnya, maknya nggak tahu. Apa dalilnya? Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua itu selalu berpikir dengan ilham, intuisi. Karena makannya baik, zikirnya baik, dekat dengan Allah, maka Allah kirimkan ilham ke dia. Hidup ini cuma makan pakai, kata dia. Kau mau kaya, kau mau banyak duit, hidup ini cuma 2, makan pakai. Yang terjadi sekarang banyak orang kaya tidak bisa makan, tidak bisa nggak makan. Ustadz ngomongnya salah, masa iya orang kaya pejabat nggak makan? Saya satu meja dengan pejabat orang kaya berseragam, begitu di depan itu ada kepiting, ada cumi, ada semua, mereka nggak ada yang makan. Pas giliran makan saya duluan, silakan Pak Ustadz. Kepitingnya Pak, silakan Pak Ustadz. Cuminya Pak, silakan Pak Ustadz. Daging kambingnya, aduh Pak Ustadz saya memang tegang ini tengkuk Pak Ustadz. Nggak ada. Lama saya mikir, untuk apalah kalian jadi orang kaya, jadi pejabat, saya gitu. Syukur-syukur duitnya yang banyak itu sempat bangun masjid. Amin. Syukur-syukur. Mau makan nggak bisa, mau minum takut diabetes, mau kawin lagi istri kejam.
yang bisa dilakukan. Pakai pun nggak bisa dibuat pakaian. Sekarang banyak sekali orang kaya yang nggak bisa berpakaian. Makanya saya senang sekali kalau ceramah dibawa ke Merapi Merbabu, saya tenang di sana. Tapi kalau sudah tinggal di hotel, banyak sekali di hotel itu orang kaya yang tidak bisa pakai. Ada kainnya belum selesai dijahit udah dipakai, resleting belum dipasang udah dipakai, tinggi 170 kain cuma 50 cm dipakai. Loh, Ustadz kok tahu? Ustadz ngelihat? Iya, gimana lagi? Kita kan mau ngelihat jalan, kalau kita pejam takut dibawanya ke lantai 12. Kita bukakan juga sedikit, sekedar cari tahu aja, tahu kita udah di lantai berapa. Jadi yang paling indah adalah qanaah. Saya mengatur jadwal dulu, saya ngatur jadwal ini nggak pakai qanaah, ku sana ku mari ku sana. Terus lama-lama saya pikir, iya, panitianya siap terus. Orang dia buat acara setahun sekali, kita yang tiap hari pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya setelah lama saya punya format ke Yogyakarta cuman 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tenang, kita tidak dikejar-kejar orang, apalagi dekat-dekat pilkada begini. Jadi sekarang saya tenang, tak bisa saya didikte orang. Ustaz Somad, kita ke sana. Saya bilang jadwal saya di Yogyakarta. Nggak bisa diganggu gugat. Siapa pun. Ini Pak Ustaz ada gubernur, ada bupati. Apa ada orang yang lebih hebat dari Ustaz Salim Afillah? Saya bilang. Diam mereka semua. Disitulah baru saya paham bahwa kalau kita qanaah, kitalah yang raja. Kita tidak bisa diatur-atur orang. Mana ada orang bisa ngatur Abdul Somad? Yang bisa ngatur 2 pawang inilah cuma bisa. Tapi kalau udah datang jadwal Yogyakarta, jadwal Pontianak, Ustaz Somad ke Pontianak, I am coming. Ustaz Somad datang ke Yogyakarta, siap. Menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian mau independen, kalau kalian mau bebas, tidak didikte orang, tidak diukur orang, tidak dijengkali orang, maka kuncinya ada pada qanaah, merasa cukup, tapi kalian tetap punya cita-cita yang tinggi dan hebat. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi raja. Kalaupun tidak raja di Pulau Jawa, raja di rumahnya sendiri. Insya Allah. Tadi saya mulai jam 4.15, sekarang jam 5 kurang 15, artinya sudah 30 menit saya berdiri. Cukuplah sesuai dengan isi gelas di depan. Terima kasih. Nanti kita lebih lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau Tuhan naik rakit ke Indragiri, walaupun ini ketemu beberapa menit, kita lanjutkan di lapangan Kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.